Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam pembahasan rahasia Kitab Wahyu. Pada kesempatan ini saya akan membahas rahasia 7 sidang, khususnya sidang Sardis. Sardis mempunyai arti rohani barang sisa atau barang ketinggalan. Berarti bahwa jemaat Sardis telah kembali kepada kehidupan yang lama yang telah ditinggalkan. Sardis adalah ibu kota kerajaan kuno Lydia, kota di provinsi Romawi wilayah Asia di sebelah barat negeri yang sekarang disebut Turki Asia. Sekalipun Sardis terletak pada jalur perdagangan penting yang menyelusuri lembah Hermus, namun di bawah kekuasaan Romawi, kota ini tidak pernah memperoleh peranan utama seperti dulu. Keinginannya memperoleh kehormatan dengan membangun kuil bagi kaisar ditolak dan pilihan jatuh ke Smyrna, saingannya. Kini hanya terdapat sebuah desa kecil dekat tempat kota kuno itu dulu berada. Surat kepada malaikat jemaat di Sardis, Wahyu 3 ayat 1-6, mengisyaratkan bahwa persekutuan Kristen purba di sana terpengaruh oleh semangat kota itu menggantungkan kebanggaan kepada reputasi masa lampau tanpa keberhasilan masa sekarang. Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat Sardis sebagai yaitu yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, Wahyu 3 ayat 1. Yesus mempunyai ketujuh roh Allah, berarti mempunyai perlengkapan kuasa Tuhan yang sempurna, sehingga tidak ada rahasia dalam sidang yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama, ketujuh roh yang beroperasi adalah 1. Roh hikmat, 2. Roh akal atau pengertian, 3. Roh bicara atau nasihat, 4. Roh kuat atau keperkasaan, 5. Roh pengetahuan atau pengenalan, 6. Roh hukum atau mengadili, 7. Roh penunuan atau yang membakar. Yesaya 11 ayat 2 dan 4 ayat 4. Adapun ketujuh roh yang beroperasi pada zaman perjanjian lama membawa manfaat pada hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan sebagai nabi dan imam. Demikianlah juga ketujuh roh Allah bekerja dalam sidang jemaat, maka tidak ada satupun rahasia yang tidak terungkap. Tuhan Yesus mempunyai ketujuh bintang. Bintang berbicara hamba Tuhan, dalam hal ini gembala sidang yang Tuhan lantik menggembalakan ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil. Gembala sidang ini ada di dalam tangan kanan Tuhan, dan Tuhan memperhatikan segala perbuatan mereka. Gambaran iman jemaat di Sardis ini adalah disangka hidup tetapi mati, Wahyu 3 ayat 1. Seperti mayat yang berjalan. Pada pemandangan mereka sendiri menyangka dirinya hidup, tapi pada pemandangan Tuhan mati rohaninya. Pada mulanya mereka bersandar pada Roh Kudus, tapi kemudian berbalik dan bersandar pada dirinya sendiri, sehingga roh tidak bekerja lagi. Mereka mulai dengan roh, lalu diakhiri dengan daging. Galatia 3 ayat 3. Mereka memadamkan roh dengan menerapkan atau mengandalkan peraturan dan kekuatan pikiran manusia, yaitu 1. Peraturan-peraturan manusia, 2. Hikmat dan filsafat manusia. Perhatikan bahwa orang yang berharap pada kekuatan sendiri adalah orang terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Dengan demikian, Roh Kudus tidak bekerja lagi dalam sidang. Akibatnya, segala perbuatan jemaat Sardis semua kedagingan dan dipenuhi hawa nafsu. Galatia 5 ayat 19-21. Demikian, bagi gereja akhir zaman ini yang ada persamaan dengan jemaat Sardis supaya sadar dan kembali pada pimpinan Roh Kudus agar iman hidup kembali. Jemaat Sardis diingatkan agar supaya jagalah dan kuatkanlah segala yang ada tinggal dan hendak mati. Wahyu 3 ayat 2. Hal ini disebabkan karena jemaat Sardis mempunyai kesalahan sebagai berikut. 1. Mula-mula bersandar pada roh Tuhan,
tapi kemudian berbalik dan bersandar pada diri sendiri sehingga roh tidak bekerja. 2. Jemaat Sardis hampir tidak ada harapan lagi, akan mati seperti pelita yang akan padam kehabisan minyak. Hal ini disebabkan karena perbuatan mereka tidak ada yang sempurna. 3. Tidak ada perbuatan sempurna yang dilakukan oleh jemaat Sardis ini, baik ibadahnya, baik doanya, puasanya, pelayanan, pengorbanan, sebab segalanya mereka kerjakan didasari oleh sifat kedagingan, bukan oleh Roh Kudus. 4. Bahwa segala perbuatan dan kebajikan yang tidak didasari oleh kasih Kristus, kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu tidak sempurna dan sia-sia. Kolose 3 ayat 4. 5. Seperti jemaat di Galatia yang mula-mula berpegang pada Injil yang benar dan pekabaran rasuli yang ditetapkan oleh Roh Kudus, tetapi kemudian berpaling pada hukum Taurat dan Injil yang lain. Galatia 3 ayat 3, Kolose 2 ayat 22 sampai 23, Galatia 1 ayat 6 sampai 12. Tuhan mengingatkan jemaat Sardis tentang pelajaran Rasul yang mereka sudah terima, supaya mereka bertobat dan kembali mengikuti kehendak Tuhan. Wahyu 3 ayat 3. Supaya kaki dianya kembali menyala seperti semula. Jika peringatan ini diabaikan, maka akan terjadi pada mereka, yaitu 1. Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. 2. Mereka tidak tahu akan waktu kedatangan Tuhan pada mereka. 3. Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri, berbicara tentang kedatangan Tuhan tetap menjadi rahasia bagi sidang jemaat di Sardis. Mereka akan seperti 5 perempuan yang bodoh. Bagi yang memegang teguh pengajaran yang benar dan bersandar pada Roh Kudus, kedatangan Tuhan tidak menjadi rahasia. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 5. Mereka tidak tahu akan waktu kedatangan Tuhan pada mereka, berbicara tentang kematian tubuh jasmani, sebab hal ini menjadi rahasia bagi setiap orang. Karena itu bertobat, jangan sampai terlambat. Jemaat Sardis, sebagian besar di antara mereka hidup dalam kenajisan. Wahyu 3 ayat 4. Hal ini karena kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan rohani, akibat tidak menuruti firman yang murni dan menerima pelajaran akal manusia. Mereka mempunyai tata cara yang baru, yakni menjadikan pengajaran guru-guru besar mereka itu seperti hukum Taurat. Ini disebutkan pengajaran bertorat. Pelajaran bertorat adalah campuran pelajaran yang benar dengan pelajaran akal manusia. Hal ini dipegang oleh mereka yang sudah lahir baru dari air dan roh. Sekalipun mereka mengecam dan menolak gereja yang memegang hukum Taurat, tetapi mereka sendiri yang menggantikan hukum Taurat itu dengan pelajaran bertorat. Apabila pelajaran bertorat ini dikoreksi oleh pekabaran pengantin, maka mereka akan menjadi sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang menentang pekabaran pengantin. Penyelewengan mereka lebih besar daripada penyelewengan yang memegang hukum Taurat. Mereka menekankan hukum anugerah dan kebenaran, tetapi kalau Roh Kudus bekerja, misalnya nubuatan, penglihatan, dan lainnya, mereka padamkan dan tidak mengakui adanya jawatan nabi. Tuhan menegur dan sekaligus mengancam pada jemaat Sardis. Wahyu 3 ayat 3. Mereka diingatkan agar apa yang telah diterima dan dengar dari pelajaran Rasul, supaya mereka mempertahankan pelajaran yang benar dan bersandar kembali pada Roh Tuhan. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Roma 8 ayat 4 sampai 5. Jemaat Sardis ditegur supaya menolak pelajaran yang tidak benar yang mengakibatkan sidang ini mati. Fatalnya adalah mereka sangka hidup tapi mati. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Matius 15 ayat 9, Ibrani 13 ayat 9. Mereka ditegur agar bertobat supaya 1. Tinggalkan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 2. Nyalakan kembali karunia roh dengan bersandar pada Roh Kudus. 3.
Tinggalkan pelajaran akal-akal manusia, kembali pada firman yang murni. 2 Petrus 2 ayat 1-3. Kolose 2 ayat 22-23. Efesus 4 ayat 14. Supaya rohani kembali hidup. Yakobus 2 ayat 26. Jemaat Sardis diancam jika tidak bertobat dan berjaga-jaga, Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu yang mereka tidak sangka-sangka, yaitu 1. Ketika maut menjemput. 1 Samuel 20 ayat 3b menjadi rahasia bagi setiap orang, karena itu berjagalah. 2. Ketika hari penyingkiran gereja, Matius 24 ayat 40-42. Hendaklah bersiap sedia, karena anak manusia akan tiba yang tidak disangka-sangka waktunya. Jangan sampai ketinggalan dan menjadi mangsa antikris. Bagi gereja, kedatangan Tuhan adalah hal yang dirindukan dan suatu keuntungan, karena itu berjagalah. Amos 3 ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 8. Tetapi bagi orang berdosa, kedatangan Tuhan adalah malapetaka dan kebinasaan. 1 Tesalonika 5 ayat 2-8. Jemaat Sardis dipuji Tuhan dan diberi nasihat dan janji. Wahyu 3 ayat 4. Mereka dipuji karena masih ada sedikit jemaat yang tidak menajiskan pakaiannya, tidak terpengaruh ajaran lain. Mereka memberi diri dipimpin Roh dan hidup memelihara kesucian dan kebenaran. Mereka dibayangkan sebagai orang yang memakai pakaian putih. Jemaat yang dibayangkan memakai pakaian putih ini nampak juga pada gereja akhir zaman dan pada kegerakan besar. Mereka inilah yang akan bergabung dengan kabar pengantin. Diingatkan agar menjaga dan kuatkan segala yang tinggal dan hendak mati, supaya jangan sampai padam. Wahyu 3 ayat 2. Jadi dinasihatkan agar bangkit dalam iman, kembali bersandar pada Roh, agar pelita tidak padam, melainkan menyala kembali dengan baik, agar karunia Roh Kudus menyala lagi dan iman dikuatkan. Mereka yang menang akan mendapatkan janji Tuhan. Wahyu 3 ayat 5 berupa 1. Dipakaikan pakaian putih, pakaian kesucian dan kebenaran. Wahyu 19 ayat 8, Sakaria 3 ayat 4-5, Matius 22 ayat 11-13. 2. Tidak akan dihapus namanya dalam kitab kehidupan, terluput dari hukuman dan hidup bersama dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 3. 3. Tuhan Yesus akan mengakui di hadapan Bapa dan malaikat tentang kesaksian dan kesetiaan serta keberanian mereka menyaksikan nama Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 8, Markus 8 ayat 38. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Wahyu 3 ayat 6. Nasihat ini terutama bagi gembala sidang, kemudian kepada jemaat, supaya mendengar suara Roh. Pesan-pesan nubuatan jangan dianggap remeh. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Karena itu supaya segera bertobat. Adapun gereja yang mempunyai persamaan dengan jemaat Sardis adalah 1. Gereja yang memegang hukum Taurat atau pelajaran Taurat. 2. Sebagian gereja yang sudah lahir baru dari air dan Roh, yang mudah diombang-ambingkan angin pengajaran. Efesus 4 ayat 14. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan memberkati.